Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, masih bab 4. Materinya masih kekongruenan dan kesebangunan. Sekarang kita belajar tentang kesebangunan bangun datar. Persiapkan alat tulis kalian ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat: pertama, mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Kedua, menjelaskan syarat atau sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Apa itu kesebangunan? Dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Ini adalah notasi dari sebangun, ya. Kemudian syarat sebangun yang pertama adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai atau sisi-sisinya mempunyai perbandingan yang sama. Sekarang kita lihat contoh di sini ada dua bingkai, ada bingkai A dan bingkai B, ya. Kalau dari syarat yang pertama itu sudah memenuhi. Karena apa? Ini sama-sama bentuknya persegi panjang, ya. Otomatis besar sudutnya sama. Sekarang syarat yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Kita buktikan, ya. Sekarang sini Ibu coba. Panjang bingkai A itu 6 cm. Kita bandingkan dengan panjang bingkai B. Ya. Ibu tulis sini. Panjang bingkai A kita bandingkan dengan panjang bingkai B. Sama dengan 6 cm kita bandingkan dengan 3 cm. 6 sama 3 bisa kita sederhanakan ya menjadi 2 cm. Kemudian kita perbandingkan, tadi udah panjang, sekarang lebarnya. Lebar bingkai A berbanding lebar bingkai B sama dengan 4 cm berbanding 2 cm. 4 cm berbanding 2 cm bisa kita sederhanakan menjadi 2 cm. Kita lihat sini perbandingan panjangnya hasilnya 2, sedangkan perbandingan lebarnya hasilnya 2. Karena sama, ya. Ini 2 karena dia sama, ya. Maka bingkai A berarti sebangun dengan bingkai B. Enak ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi sisinya harus mempunyai perbandingan yang sama. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke contoh 2 ya. Masih dalam bingkai foto. Di sini ada dua bingkai, ada bingkai K ya dan bingkai L. Syarat sebangun tadi adalah yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Kemudian yang kedua adalah sisinya mempunyai perbandingan yang sama. Nah, sekarang kalau dari segi syarat yang pertama sudut sudah memenuhi ya, karena sama-sama berbentuk persegi panjang. Sekarang dari perbandingan sisinya. Ya. Ibu ambil sini.
Di sini ada bingkai K, ya, panjangnya itu 3 cm. Kemudian bingkai L panjangnya 5 cm. Jadi kalau Ibu tulis di sini panjang bingkai K berbanding panjang bingkai L sama dengan 3 cm berbanding 5 cm. 3 cm berbanding 5 cm itu tidak bisa disederhanakan, ya. Tetap 3:5. Sekarang kita bandingkan lebarnya. Lebar bingkai K berbanding lebar bingkai L sama dengan 2 cm berbanding 3 cm. Kalau dilihat dari perbandingannya antara panjang dan lebar, ya, kalau kita lihat di sini yang panjangnya adalah 3:5, sedangkan lebarnya 2:3. Jadi kesimpulannya, ya, bingkai K tidak sebangun dengan bingkai L, ya nak, ya. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini, ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara kongruen dan sebangun, ya. Untuk sifat yang pertama antara kongruen dan sebangun itu sama, yaitu sudut bersesuaian harus sama besar, ya. Untuk kongruen dan sebangun sama. Tapi sifat yang kedua itu beda, ya nak, ya. Kalau kongruen, sisi bersesuaian harus sama besar, ya. Jadi kalau kongruen itu bentuk dan ukuran sama atau kembar identik. Makanya di sini sisi bersesuaian harus sama besar. Tapi sebangun di sini perbandingan sisi bersesuaian harus sama. Jadi sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ini adalah simbol kongruen, sedangkan ini adalah simbol sebangun. Pada pertemuan pertama sudah kita bahas tentang kongruen, ya. Kalau kongruen dia sudah pasti sebangun karena kembar identik, ya, contohnya, ya. Sedangkan sebangun belum tentu kongruen. Oke, mudah-mudahan kalian paham, ya nak, ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lihat ke contoh 3, ya. Ada 2 jajan kenjang. Sini diminta menghitung panjang KN dan MN, kemudian panjang ST, TU, dan RU. Sekarang kita jawab, ya, untuk bagian yang A. Bagian yang A, ya, Ibu jawab dulu di sini. Panjang KN dan MN. Kita lihat gambar di sini, ya. Panjang K dari K ke N. Kalau kita lihat K ke N itu sama saja besarnya dengan dari L ke M, ya. Jadi kalau Ibu buat nih, ini sama aja. Dia sama aja di sini 4 cm. Jadi KN sama dengan panjang LM sama dengan 4 cm. Kemudian MN dari M ke N. Kalau dari M ke N dia sama dengan KL. Dari K ke L sama dengan 6 cm, ya. Ini untuk jawaban yang A. Sekarang yang B. Panjang ST, TU, dan RU. ST yang ini, ya. Dari S ke T. Ya, sekarang kita hitung di sini.
Kita tulis dulu persamaannya. Pertanyaannya adalah dari S ke T. Dari ST, ya, sisi ST itu, ya, ini sama. Nih, di sini ini sama perbandingan dengan sini. Ya, jadi ST berbanding LM sama dengan RS berbanding KL. ST-nya belum ada angkanya, jadi Ibu tulis di sini misalkan X ya, atau bisa juga tetap ST ya. ST dibagi ya, L ke M itu 4 cm sama dengan R ke S-nya itu 15 cm, sedangkan K ke L itu 6 cm. Kita kali silang ya anak ya. Sini. ST sama dengan 15 cm dikali 4 cm dibagi 6 cm. ST sama dengan 15 kali 4. 15 kali 4 itu 60 cm persegi dibagi 6 cm. Jadi ST sama dengan 10 cm. ST-nya 10 cm ya, Ibu tulis di sini. Cm. Kemudian ditanya T ke U. Ya. T ke U. Dari T ke U. Sini berapa? Kalau kita lihat di sini, kalau RS 15 berarti T ke U juga 15 cm. Ya, atau kita buktikan di sini. Ya, kita hitung sama-sama. T ke U berbanding, ya, T ke U berbanding dia dengan MN sama dengan RS berbanding KL. Kemudian TU sama dengan, ya, RS-nya itu 15, ya, MN-nya 6, sedangkan KL-nya 6 cm juga ya. Jadi T ke U sama dengan, ya, kita kali silang ya, 15 cm dikali 6 cm dibagi 6 cm. TU sama dengan 90 cm persegi dibagi 6 cm. TU sama dengan 15 cm. Ini untuk yang TU ya. Kemudian R ke U. Kalau dilihat di situ R ke U ini sama dengan S ke T. Jadi dia 10 cm ya. Kalau kita buktikan di sini ya, R ke U-nya
RU berbanding KN. Sama dengan ya RS berbanding KL. RU dibagi KN itu 4 sama dengan RS-nya itu 15 cm, KL-nya 6 cm. Kita kali silang ya. Jadi RU sama dengan 15 cm dikali 4 cm dibagi 6 cm. RU sama dengan 15 kali 4 itu 60 cm persegi dibagi 6 cm. RU sama dengan 10 cm ya, jadi 10 cm. Oke ya, mudah-mudahan kalian paham ya anak ya sampai sini ya. LK4, kalian buka buku paket kalian halaman 238, kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Tetap sehat, tetap semangat, kalian pasti bisa menuju lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.